bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah anzalal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'diyana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah ursila ila jami'il jamal wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika man yu'addim syai'allah wa inna min taqwal qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa amalu li akhiratikum ka'annakum tabutuna huda. Hadirin rahimahullah, sangat bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlihatkan takdirnya yang tanpa diduga, yaitu suatu saat Allah memberikan kesempatan jalan kepada kita. Insya Allah Allah memberikan pertolongannya atas kesempatan ini, suatu jalan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini saya memberitahukan bahwa acara kajian ini tidak direncanakan jauh-jauh, hanya beberapa hari ke belakang ada ajuan atau permintaan yang saya merasa bangga, bukan karena mampu atau persiapan, tapi bangga karena ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu jalan untuk berbakti, mengabdikan diri dengan jalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena persiapan atau kesanggupan persediaan ini bukan karena saya mampu seperti para ulama. Jangankan dibandingkan dengan para ulama, walaupun hanya dibandingkan dengan salai rambut ulama pun saya belum tentu nyampe. Tapi dikarenakan kewajiban kita untuk membela agama tidak harus seperti para ulama, maka sekemampuan masing-masing, termasuk saya juga dengan sekemampuan untuk menyumbangkan waktu dan kajian ini kepada agama, mudah-mudahan jadi jalan siratal mustaqim menuju pertolongan Allah untuk mengampuni dosa kita semua dan menyelamatkan dunia akhirat. Dan akhirnya mudah-mudahan ini jadi jalan sumbangan ke negara untuk supaya semua dari mulai aparat sampai rakyat untuk berniat berbuat keberesan, kemaslahatan di muka bumi, dan juga program para ulama untuk selalu beramal untuk akhirat, seperti mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan, aslihu dunyakum wa amalu li akhiratikum ka'annakum tabutuna huda. Berbuat kebaikanlah, kemaslahatanlah di muka bumi, dan beramal semua untuk akhirat, seakan kita akan mati di hari esok. Juga saya mengutarakan sistem kajian ini. Satu, saya akan membahasakan karena persiapan saya dengan bahasa yang sederhana, tidak akan menceritakan atau tidak akan menyebut rawi-rawi dan status hadis, karena di zaman sekarang sudah alhamdulillah banyak, dan juga tidak menceritakan tentang kitab. Tapi harus yakin bahwa saya sebelumnya tidak hanya dihafal atau asal-asalan menjawab atau asal-asalan bicara, tapi juga merangkum daripada kitab-kitab. Jadi insya Allah kalau pernyataan dalam kajian ini ada sesuatu yang perbedaan atau menyalahi aturan
insya Allah saya akan membuka kitabnya ataupun menceritakan hadis-hadis. Apa alasannya? Dikarenakan satu, kitabnya banyak, tidak mungkin dibawa, tidak mungkin juga bagi kemampuan saya dihafal. Yang kedua, karena dibutuhkan dan rencana saya hanya untuk mencerahkan. Jadi kalau hanya menceritakan dalil, takut kalau lebih membingungkan. Jadi dengan perkataan yang sederhana dan bisa bila mana tidak ada mengerti atau tidak dipahami, bisa diajukan lagi pertanyaan. Cara kajian saya adalah satu, saya untuk menjelaskan tema, tiap kajian akan bertema dan juga tema itu akan diuraikan dengan kurang lebih 15 menit dan menerima kritik dari dalam dan dari luar. Dengan kritik itu saya sangat bangga karena supaya mengetahui siapa saya dan apa tujuan saya. Itu bisa diketahui dengan kritik dan juga bisa mengetahui siapa yang mengkritik dan apa tujuan orang yang mengkritik. Yang seterusnya saya menerima pertanyaan dari dalam dan dari luar. Tapi bukan berarti saya memastikan akan menjawab. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, saya cuma bisa menjawab dengan walau alam bisawab. Karena tidak bisa dipaksakan kalau agama. Kenapa seperti itu? Dikarenakan agama itu jangankan satu Al-Quran, satu huruf pun la muhitun ilallah tidak bisa diliputi kecuali Allah, walaupun hanya satu huruf Al-Quran. Maka dengan itu sudah pasti permasalahan umpamanya sampai ratusan ribu, mungkin Allah cuma satu permasalahan yang dititipkan atau saya lihat dalam kitab, ya mungkin kalau ada pertanyaan tidak saya jawab. Tapi bukan berarti saya melarang untuk menanya, tapi dengan pertanyaan itu saya akan merasa untung walaupun saya tidak bisa menjawab, karena di antara kajian yang beruntung itu adalah mengetahui apa yang kita tahu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sifatnya pertanyaan itu saya tidak tahu, itu juga keuntungan untuk saya menggali supaya jadi tahu. Tentang tema-tema yang akan saya kajikan dalam kajian ini, insya Allah satu, setiap malam minggu Ba'da Isya. Kedua, akan membahas hanya satu tema dan menerima pertanyaan dengan tema yang bersangkutan. Seterusnya tidak bisa memberikan pertanyaan di luar tema. Dan mohon maaf, saya tidak mengatakan mengungkapkan hadis, status dan kitab hanya kecuali bila mana ada permasalahan yang harus dibuka. Itulah pertanyaan, itulah ungkapan uraian mukadimah. Dan tidak akan lama saya sekarang akan mengambilkan tema Al-Quran, karena Al-Quran adalah awal dari segala-galanya. Al-Quran itu adalah satu pedoman yang wajib diimani dan wajib dimuliakan, sehingga kalau ada orang yang punya hati merendahkan Al-Quran, bukan hanya dosa tapi bisa sampai kubur. Itulah Al-Quran. Adapun bagaimana Quran kalau dibakar, kalau Quran sudah berceceran, untuk menyelamatkan cara dibakar, itu insya Allah masalah kajian untuk ke depan. Seterusnya, saya sebelum menguraikan tentang Al-Quran, sebaiknya ada seseorang untuk saya tanya untuk bahan kajian dan untuk kelihatan seriusnya jemaah. Coba siapa di antara jamaah yang tahu tentang Al-Quran? Coba diterangkan, ada yang mampu atau ada yang bagaimana tanggapan dalam hati tentang Al-Quran? Apakah ada yang diragukan? Kalau diragukan alasannya, apakah yakin alasannya? Apakah pengetahuan sejauh mana yang pernah didengar? Kalau umpamanya ada yang ingin mengajukan membicarakan Al-Quran itu supaya lebih menarik,
sifatnya qadim. Dalam agama itu ada qadim dan ada ajali. Yang dinamakan qadim adalah al-mawjudu la budda wujudi. Barangnya nampak dan tidak ada permulaan. Itu yang namanya qadim. Dan wajib ditekankan Al-Quran itu qadim. Tidak bisa ditawar Al-Quran dari qadim. Satu. Kedua, Al-Quran adalah jadi pedoman kehidupan umat Nabi Muhammad SAW, menerangkan segala permasalahan, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dibuktikan bahwa Al-Quran sangat menerangkan sebelum manusia dan setelah keluarnya manusia. Kalaupun Al-Quran bukan kalamullah, tidak mungkin Al-Quran menerangkan akhirat. Itulah menerangkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan awalnya yang ayat pertama adalah di Wahir. Kenapa tidak di masjid? Karena masjid itu waktu itu hanya ada Baitul Ka'bah yang diisi dengan 316 patung berhala. Tidak mungkin Al-Quran diturunkan di depan patung. Jangankan ada patung, ada gambar saja. Kalau di rumah itu malaikat Jibril tidak bisa datang. Itu Nabi pernah seakan-akan marah karena Jibril mau datang tapi tidak datang, dikarenakan ada seekor anjing di dekat rumah Nabi. Dan kata Jibril, saya tidak akan datang kalau di rumah ada anjing ataupun gambar. Maka dengan itu sudah dipastikan tidak mungkin Al-Quran turun di depan patung berhala. Isi Al-Quran, ilmu dalam Al-Quran adalah 70.450 macam ilmu. 70.450 macam ilmu. Al-ilmu aqliyatun wa naqliyatun mustambatun minal Al-Quran. Segala bentuk ilmu, baik ilmu hasil penemuan sendiri ataupun ilmu hasil dari pelajaran, itu semua ilmu diambil, digali dari Al-Quran. Itulah Al-Quran. Kira-kira untuk pencerahan ayat ini kurang atau cukup Pak? Cukup. Coba kira-kira bila mana ada pertanyaan, dipersilakan. No? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dilanjut untuk 750 sekian ribu tenang bidang atau nabi secara perinci gitu. Secara perinci warna-warna ilmu, contoh seperti di pesantren ada nama ilmu nahu, itu dari Al-Quran. Sehingga tidak ada ilmu nahu yang berselisih dengan Al-Quran. Ilmu usul fikih itu dari Al-Quran. Tidak ada ilmu usul fikih yang berselisih dengan Al-Quran. Ilmu tajwid, ilmu syair, purwakanti, ilmu tafsir, ilmu tarikh, itu dari Al-Quran. Termasuk ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah, itu semuanya dalam Al-Quran. Cuma para ulama hanya mengungkapkan sebagian, hanya kurang lebih ratusan ayat yang ulama ambil ilmu-ilmu dari Al-Quran, bahwa ilmu ini diambil dari ayat ini, ilmu ini diambil dari ayat ini. Itulah Al-Quran. Juga Al-Quran itu menerangkan manusia sehingga beda dengan kitab-kitab yang lain. Dalam Al-Quran itu menerangkan tentang kehidupan manusia, satu mengatur perjalanan manusia, kehidupan tentang ibadah. Yang kedua disebutkan syariat, aturan kehidupan. Yang kedua, Al-Quran mengatur tentang akal manusia. Sehingga dalam surah Waqiah, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Itu akal diperinci Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran memperinci tentang adat. Maka budaya adalah bagian daripada adat. Maka kalau umpamanya ada ketuhanan diganti sama budaya, seperti nama rumah diganti dengan
rinci. Ada adat sana, ada adat hewan, adat daerah, adat budaya. Itu Al-Quran merinci. Itu bisa dipahami. Itu tentang ilmu di dalam Al-Quran. Jadi ilmu tentang adat. Malah di Al-Quran ada juga ilmu menerangkan tentang hakikat. Contoh seperti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan segala perbuatan kalian itu adalah ciptaan Allah. Juga Allah menerangkan tentang syariat, tentang ikhtiar, seperti ayat yang menerangkan tentang laha ma kasabat wa ma kasabat. Kalau kamu mau bahagia terserah kamu, pekerjaan kamu, dan kamu celaka pun itu karena kamu. Maka di dalam kehidupan itu ada kehidupan yang tempatnya hanya untuk syariat, untuk dohir, dan ada untuk batin. Dan itu insya Allah dalam kajian berikutnya, karena ini hanya sebatas Al-Quran. Coba ada lagi pertanyaan, kira-kira masih ada apa nih? Ada di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apakah yang dimaksud lahafidun itu? Allah menurunkan Al-Quran. Dzikra itu adalah Al-Quran. Malah Al-Quran menurut Ibnu Adil di tafsir Al-Quran, nama daripada Al-Quran itu menurut sebagian tafsir itu Al-Quran khamsu wa khamsina isman. Allah memuliakan Al-Quran dengan nama Al-Quran adalah 55 nama Al-Quran. Di antaranya Dzikr. Dzikr itu adalah suatu Al-Quran, nama daripada Al-Quran. Dan Al-Quran Allah akan lindungi, akan jaga dari perubahan. Maka dengan cara Allah mengilhamkan kepada para sahabat, sehingga terjadilah pengumpulan Al-Quran. Karena Al-Quran di zaman Nabi itu dicatat oleh empat tokoh Ansor, yaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Zaid bin Sabit, Mu'ad bin Jabal, dan 4 orang Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan satu lagi itu empat tokoh sahabat, insya Allah di waktu yang akan datang. Dulu lupa yang satu lagi, Abu Yazid, yaitu pencatat Al-Quran di zaman Nabi adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Yazid tokoh Ansor. Dan Al-Quran itu diilhamkan supaya ditulis, maka sahabat mencatat Al-Quran. Al-Quran itu dicatat satu minal usbin wa buat jari nahlin, ditulis di dalam kelapa korma. Yang kedua, Al-Quran ditulis pilihol wa al-hijaratu daqaqiq, yaitu dicatat di batu yang, kalau bahasa Sunda batu paeh lahnya. Batu paeh itu bahasa Indonesia batu paeh, batu meninggal dunia. Batu almarhum ya. Yang ketiga itu Al-Quran dicatat pirikot, yaitu jildin apa? Jildin bonang, di kulit onta dan kulit kambing. Seterusnya fil aktar wa huwa al-udmu, yaitu Al-Quran dicatat di tulang belulang, tulang onta, di tulang-tulang itu Al-Quran dicatat waktu turunnya Al-Quran. Dan seterusnya Al-Quran dicatat lagi wal aktar
Maka setelah pencatatan Al-Quran itu, sahabat khulafaur rasyidin itu pada segan untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka karena desakan-desakan para sahabat dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah pengumpulan Al-Quran. Dalam pengumpulan Al-Quran itu terjadi 3 kali pengumpulan Al-Quran. Satu pengumpulan itu riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrik. Jumi'an Al-Quran salah samano. Quran itu dikumpulkan 3 kali kumpulan. Satu di hadratin Nabi, di masih ada Nabi, jadi tulang-tulang itu diambil, disatukan. Yang kedua di hadrati Abi Bakri Umar, musyawarati Umar. Kedua di ketika Khalifah Abu Bakar dan musyawarah Umar, permintaan para sahabat, karena lihasyati ayat haba minal Qur'an syai'un bidihabi jumlatih. Desakan dikarenakan Al-Quran dikhawatirkan hilang bagian daripada Al-Quran dari keseluruhan Al-Quran. Maka di zaman Abu Bakar dirangkum itu Al-Quran. Dan di hadrati Utsman, Al-Quran dirangkum di zaman Utsman, yaitu 5 kasro ihtilahu bi wujuhil qiraah hatta qara'uhu bi lugatihim. Di zaman Umar, Al-Quran itu banyak yang perbedaan pembacaan Al-Quran, sehingga karena banyak perbedaan terjadilah antara Baitul Maqdis, antara negara-negara lain, itu perbedaan Al-Quran dan meninggikan atau memunculkan inilah yang terbaik, inilah yang benar, inilah yang benar. Maka ketika telah usai perang menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, Udaibah melihat perseteruan bin Jamin, perseteruan tentang bacaan Al-Quran. Maka dilaporkan kepada Utsman dan didesak Utsman supaya bisa membukukan Al-Quran. Maka diutuslah, karena hasil kumpulan itu Abu Bakar dan Umar, Quran itu disimpan di rumahnya Hafsah Ummul Mukminin, putrinya Sayyidina Umar dan istri daripada Nabi Muhammad SAW. Dan diambillah, dibukukan Utsman min ghairi nuqtah, tapi tanpa ada titik-titik dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya bentuk huruf, tidak ada titik. Al-Quran tidak ada baris. Kalau tak itu tidak pakai titik, ya itu tidak pakai titik, karena sudah dimaklum di Al-Quran. Di Arab sudah dimaklum, sudah bisa dibaca. Maka setelah di Utsman dibukukan, dinamakanlah Mushaf Utsmani. Tapi waktu dikumpulkan di Hafsah hasil daripada Abu Bakar dan Umar, yang dinamakan itu Mushaf Abu Bakar. Dan setelah membukukan, dikirimlah Al-Quran ke setiap kabilah supaya disamakan itu Al-Quran, dan inilah Al-Quran. Dan di zaman Utsman, di zaman Abu Bakar pun, kata Umar bin Khattab, siapa yang menemukan Al-Quran, datanglah, dan tidak akan diterima orang yang membacakan ini Al-Quran kecuali dengan 2 saksi. Jadi Al-Quran itu dilaporkan siapa yang menghafal Al-Quran, karena banyak ahlul qura, ahlul hufaz Al-Quran itu terbunuh di Bi'rul Ma'una. Maka orang-orang yang mengetahui tentang hafal Al-Quran dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan, kata Umar bin Khattab dan kata Abu Bakar, Umar, kamu ada di depan pintu dan terima orang yang tahu tentang Al-Quran supaya dicatat. Maka kata Umar, saya akan terima itu Al-Quran dari siapa saja kalau ada 2 saksi. Jadi kalau seorang ini tahu Al-Quran, dibilang ini saya tahu Al-Quran, saya dari ini, tapi tidak ada saksi, itu tidak bisa diterima. Maka dengan ilham itulah Al-Quran bisa terjaga sampai hari ini. Itu diantaranya. Diantaranya juga para ulama itu adalah
menafsirkan Al-Quran dan tafsir-tafsiran ditulis dengan bahasa Arab supaya tidak mudah orang untuk merubah tentang Al-Quran. Itu diantara Al-Quran. Barangkali pertanyaan itu dengan uraian semacam itu bisa jelas. Kalau tidak bisa jelas, bisa diusulkan lagi supaya lebih jelas. Dan waktu masih ada berapa menit? Apa yang dibuat mangki pada hari kita? 3 menit? 30. Apa? Yang dibuat mangki pada hari kita? Yang dibuat? Mangkinya. Oh, Membeli apa? mangsi untuk Tinta membaca Al-Quran yang dipakai waktu itu. Dina batu pada kulit. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam awalu man wada'a kitabul arabi wa suryani wa kutubi kuliha Adam alaihi salam qabla matihi bi salasmi'ati sanah. Nabi Adam alaihi salam sebelum meninggal 300 tahun sebelum meninggal, dia mengubur itu bahasa Arab dulu ya. Bahasa-bahasa Arab, karena Al-Quran Nabi Adam itu diberikan catatan Arab, diberikan dengan bahasa Arab, dan di surga pun bahasa Arab. Maka 300 tahun sebelum meninggal bahasa Arab, Nabi Adam, maka itu bahasa sama bahasa Suryani. Nabi Adam ditanam di bawah bumi, di bawah tanah. Pasrah Raja Idris, dan Nabi Idris diilhamkan untuk menggali daripada yang ditanam Nabi Adam alaihi salam. Itu bukanlah Idris. Awaluman kataba Khotorman Idris, maka yang pertama ada tulisan itu dan adanya ramalan itu diawali awalnya daripada Nabi Idris alaihi salam. Wa awaluman kataba bil Farisia Tom huruf Salisunul Kil Pursi, awal daripada pencatatan bahasa Faris Persia itu namanya Raja Tomurus, raja ketiga daripada kerajaan Persia. Wa awaluman itahudokorotis Yusuf alaihissalam, dan awal bisa menemukan dan menciptakan kertas itu Nabi Yusuf alaihissalam. Wa awaluman khotob bil arabiyah Ya'rim Kohton. Jadi yang pertama bisa mencatat, catatan yang mungkin bagaimana sih yang mencatat lah ya, sudah pasti ada alat untuk mencatat. Yang dinamakan mencatat itu sudah pasti ada alat yang bisa dipakai nyata. Itu adalah Ya'rim Kohton. Itu dalam sebuah tafsir. Jadi yang pertama ada tulisan itu Idris, yang pertama ada tulisan, Yusuf pertama ada yang kertas, dan ditulis dengan bahasa Arab itu adalah Ya'rim Kohton. Barangkali cukup. Pertanyaannya bisa jelas? Coba ada yang lagi yang untuk ditanyakan? Ibu-ibu. Jika kita menyimpan Al-Quran di atas lemari, kalau kita mau bersentuhan dengan lemari atau membuka lemari, apa kita harus mempunyai wudhu? Jangan. Al-Quran itu dinamakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah Al-Quran yang harus dimuliakan. Satu, menyimpan Al-Quran tidak bisa diikuti seperti Quran seperti ini, tapi Quran harus disimpan seperti ini supaya tidak ada lagi benda atau apapun ada di atasnya. Yang kedua, Quran tidak boleh ditaruh di bawah. Dan bila mana ada catatan Al-Quran, maka apapun yang dicatat Al-Quran itu termasuk Al-Quran kalau bisa digeser. Seperti bor, papan tulis, ada catatan Al-Quran, maka papan tulisnya pun jadi Al-Quran. HP, kalau waktu ada tulisan Quran, itu jadi Quran. Jadi layar nasuilal mutahharun berarti tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa kecuali bagi orang yang punya wudu, yang suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun Quran
sudah berceceran, sudah tidak diselamatkan, itu jalan yang terbaik Al-Quran itu ditaruh di dalam air, sehingga huruf-huruf Al-Quran sampai hilang. Itu yang lebih baik. Tapi walaupun dibakar, kalau niatnya hanya untuk menjaga karena Quran ini sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, dibaca, dibakar hukumnya makruh. Cuman abunya Al-Quran pun jangan ditaruh di tempat yang dilangkahi orang lewat. Itu bisa dipahami jawabannya? Itulah Al-Quran. Coba sebenarnya lagi menanyakan Al-Quran. Ayo, mumpung masih sebatas Al-Quran, karena kalau sudah beda lagi tema kajian itu tidak bisa menjawab masalah Al-Quran. Yang ini Ustaz, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin kan mungkin orang takwa itu sudah mempunyai hudan, tapi di sana hudal lil muttaqin, tidak hudal lil ladina gitu. Itu jangan hudal lil muttaqin Al-Quran. Hudal lil muttaqin ayat soirina muttaqina bi ilmillah. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa dalam ilmunya Allah, meskipun pada waktu itu belum bertakwa, tapi yang sudah dikodokkan akan menjadi orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuknya dari Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi di dalam ilmu Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa yang perlu dikaji sama kitab-kitab, sehingga tidak diperbolehkan orang lain la yahilu liman lam ya'rif wa la yumayyiz al-kalamu bil Quran. Tidak dihalalkan bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak bisa membeda-bedakan tentang Al-Quran membicarakan tentang Al-Quran. Itu hukumnya tidak dihalalkan. Berarti mungkin haram gitu. Sehingga itulah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada bahasanya, ada bahasa mujmal, ada bahasa tahsis, ada bahasa nasih, ada juga bahasanya majan, ada masih banyak itu bahasa-bahasa Al-Quran. Maka untuk mengungkap Al-Quran, para ulama itu menciptakan usul fikih. Usul fikih itu menggalikan sebuah kewajiban daripada Allah, perintah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada 1000 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah itu ditentukan apa hukumnya wajib, apa hukumnya sunnah, apa ini bentuknya perintah. Kalau perintahnya apa pakai fi'il amal langsung, yang pakai fi'il amal langsung itu apakah menunjukkan wajib ataupun sunnah, itu tidak bisa diketahui oleh orang-orang biasa. Yang bisa mengetahui hanya ahli-ahli ulama. Sehingga seperti tadi, Al-Quran tidak bisa dibicarakan bebas karena orang-orang yang tidak bisa mengetahui atau tidak bisa membedakan Al-Quran. Itu bisa dipahami. Jadi kalau bahasa mutakin itu hudan itu adalah suatu jalan hak. Karena di kehidupan itu jalan ada dua, ada jalan hak, ada jalan batil. Kenapa dibahasakan itu mutakin? Itu hudan, karena jalan hak itu tidak bisa ditemukan dengan ilmu, tidak bisa ditemukan dilalui dengan kemampuan fisik, tidak juga bisa dilalui dengan keadaan kekayaan, tapi hanya bisa dilalui binul haq, bisa dilalui siratal mustaqim itu dengan hudan. Jadi sekalipun ilmunya banyak, baik ilmu agama, baik ilmu alam, baik ilmu apa saja, tidak bisa melalui siratal mustaqim, hanya bisa dilalui dengan hudan. Gitu. Karena nilainya, predikatnya orang yang mampu lewat siratal mustaqim, maka punya nilai muttaqin, orang takwa. Bisa dipahami?
Jadi kalau tidak dengan hudan, tidak bisa orang lewat. Maka hudan itu satu-satunya yang diwajibkan untuk dipinta kepada Allah sehari tidak boleh kurang 17 kali. Satu-satunya yang harus dipinta hukumnya wajib adalah hudan. Ya, yaitu di dalam apa dalam Quran itu rasanya hudan ihdinas siratal mustaqim. Itu 17 kali sehari semalam. Tidak boleh kurang, minimal wajib manusia minta hudan. Karena yang mampu berjalan di siratal mustaqim tidak bisa dilalui dengan ilmu, dengan kekuatan fisik, dengan harta, hanya bisa dilalui dengan hudan. Kalau tidak punya hudan, walaupun ilmunya banyak, tidak mampu untuk menjalankan. Itulah pentingnya hudan. Insya Allah dalam segmen berikutnya. Masih ada waktunya? Sih. Ya, satu lagi yang ingin ditanyakan, tapi maaf ini tidak pasti dijawab karena kemampuan atau persiapan mungkin terbatas. Baik, saudara akan menanyakan lagi Al-Quran. Bagaimana jika kita mempunyai hadas seperti kita lagi head, kita buat contohnya kori kita lomba kori gitu kan ada sering mah jadi kan terus pas waktu lomba teh dongkap gitu mas akhir nah eta biasa teu maca Quran. Jadi kalau di dalam agama itu baik namanya wajib, baik namanya batasan itu dinamakan had. Udah ada patokan. Kalau sudah tidak boleh, sunnah patokan. Kecuali ada ulur-ulur seperti kemarin sudah ada Quran di bawah, tidak di jalan. Kalau kita tidak ambil secepatnya akan terinjak-injak. Itu mah ada namanya rukhsah. Bukan berarti bisa, tapi itu namanya rukhsah. Bukan berarti halal, bukan berarti menang, bukan. Tapi itu namanya rukhsah. Seperti kita makan daging bangke tapi kita lapar, bukan berarti halal. Itu namanya rukhsah, bukan halal. Kalau sudah tidak ada rukhsah, balik lagi tidak diperbolehkan. Nah, rukhsahnya sudah tidak ada. Ya, bisa ditanya siapa lagi? Pertanyaan tentang Al-Quran. Ya. Upami urang ke gaduh wudu tapi nana Quran aya tafsiran gitu biasa. Jangan gitu. Baca Quran masuk tafsiran. Nyana Quran. Nana Quran aya tafsiran aya hafasan jalapen gitu kan aya lapenan terus ini aya lapenan gitu tafsir. Biasa. Jadi Al-Quran itu dikarenakan ukurannya catatan Al-Quran, maka ada perbandingan. Kalaupun ada catatan lain lebih banyak daripada Al-Quran, itu diperbolehkan. Tapi kalau catatan Al-Quran yang lebih banyak, itu tidak diperbolehkan. Contoh seperti kita bawa Al-Quran di dalam tas. Itu bawa Quran di tas sama tasnya jadi Quran. Tapi kalau ada barang lebih banyak daripada Quran di dalam tas, bawa tasnya tidak jadi Quran. Sama juga bawa tafsir. Kalau dalam tafsir umpamanya Quran, catat Qurannya, dalam Al-Quran itu ada nama seseorang, umpamanya namanya Ijob bin, itu namanya. Hanya segitu, itu tetap Quran. Tapi kalau ada tafsiran-tafsir lebih banyak, itu namanya tafsir, maka bisa dibawa. Karena itu sudah namanya tafsir. Kalau masih dinamakan Quran, itu masih tidak boleh. Tapi kalau sudah dinamakan tafsir, itu boleh. Berarti tafsirnya lebih banyak. Itu tentang Al-Quran. Mumpung masih segmen Al-Quran dalam kajian ini bertemakan Quran, maka sekarang harus bila mana ada keraguan tentang Al-Quran, sekarang ditanyakannya karena di hari Minggu yang akan datang itu tidak bisa menjawab tentang Al-Quran. Ayo, tapi maaf ini bahasanya karena bahasa Indonesia belum biasa. Jadi kadang-kadang kan
Kalau belum biasa mah itu namanya okeh juga, kadang-kadang bisa dipakai ke kaca pada okeh. Ayo, kita makan Al-Quran. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk bahasa Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, boleh saya supaya dijelaskan kalam itu ada kalam dal dan kalam madlul. Bagaimana penjelasan detail kalam dal dan madlul itu? Kalam dal itu istilah tauhid, ada kalam dal yaitu kalam qa'imun binafsi. Kalam yang masih tidak dibukukan. Tapi kalam yang sudah dicatat seperti Al-Quran itu namanya kalam madlul karena telah dicatat dan dibukukan. Jadi kalam dal itu kalam qa'imun binafsi, kalam yang masih tetap di Allah, tidak diberitahukan tulisan-tulisan. Karena Allah itu kalamnya beda dengan makhluk. Kalau makhluk ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya, ada robahnya. Kalau Allah nggak ada awal, tidak ada akhir dan tidak ada berubah. Kenapa bisa begitu? Itulah kehebatannya Gusti Allah. Itu mungkin bisa segitu. Kalam dal itu Kalam binafsi, kalam yang masih ada di Allah, tidak bisa kita lihat bentuknya. Kalam madlul adalah kalam binafsi, kalam yang masih ada di Allah. Karena Allah itu terus sekarang masih kun fayakun, pare udah matang, kun fayakun, ini lahiran, kun fayakun terus, kun fayakun, kalam itu apa? Jadi kalam madlul itu kalam, maaf ya tadi balik, kalam madlul itu kalam yang qa'imun binafsi, kalam yang ada di dalam Allah. Kalam dal itu adalah kalam yang sudah seperti Al-Quran diperlihatkan atau dituliskan. Itulah kalamullah Al-Quran. Coba yang masih ada ragu dengan keraguan atau ragu dengan ketidaktahuan? Ketidaktahuan. Memang kalau ilmu itu kadang-kadang yang tidak tahu pun tidak tahu. Jadi kita tidak tahu apa yang tidak tahu. Belum tahu. Upami orang mau sekolah, mau melepas ke tengah-tengah gitu, model dalam tukang poli. Kami lamun ditamatkan dia jadi asal enakan, tapi lamun ditamatkan itu kuat. Mau melepas gitu kayak gitu. Dalam bacaan Al-Quran itu sudah ada peraturan tertentu, yaitu ada tajwid, ada makhraj, ada itu terdiri daripada tajwid, makhraj, waqaf. Itu ketentuan harus diikuti. Ya kalau madarat bukan berhubungan dengan agama itu tidak bisa diterima. Tapi kalau madarat yang berhubungan dengan agama seperti ada kendala di diri kita itu bisa diterima. Bacaan benernya itu Quran, baik makhraj ataupun tajwid, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Tapi hukum memakainya tajwid dan makhraj itu fardu ain. Artinya wajib, harus dikerjakan dan harus tepat dalam bacaan. Cukup? Masih ada. Iraha Al-Quran dikumpulkan. Kapan Al-Quran dikumpulkan dan apa alasannya? Tadi itu sudahnya Al-Quran diturunkan sudah. Kapan itu dihadroti Nabi, satu di zaman Nabi, dua tadi udah di zaman Abu Bakar dan Utsman, dan juga di zaman Utsman. Alasannya di zaman Nabi dengan 4 pencatat hadis, pencatat Quran itu ditulis supaya sikot, supaya kuat Al-Quran tidak hilang. Di zaman Abu Bakar supaya Al-Quran tidak sebahagian hilang. Di zaman Utsman karena sudah banyak perbedaan berselisih tentang bacaan Al-Quran. Dan semuanya pun awalnya menolak.
awalnya menolak, saya tidak bisa melakukan apa yang tidak dilakukan Rasul. Tapi itu kata sahabat yang lain termasuk Abu Bakar. Dia bilang, huwa khair. Memang itu tidak, tapi ini lebih baik. Kalaupun tidak dibukukan Al-Quran, memang belum tentu kita. Jadi maka terjadilah bid'ah itu kalau ada baiknya tidak apa-apa, namanya bid'ah hasanah, seperti membukukan Al-Quran. 5 menit lagi. 5 menit. Untuk 5 menit saya lanjutkan sedikit bahwa Al-Quran diturunkan itu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dengan cara yang berikhtilaf. Cuma saya ambil tiga cara, yaitu satu, dengan langsung malaikat Jibril memperlihatkan aslinya dengan 600 sayap malaikat Jibril. Kedua, malaikat Jibril dengan memperlihatkan menyerupai seseorang namanya Dahya. Yang ketiga itu ada suara berbunyi lonceng. Dan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 24.000 kali. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam sebanyak 22 kali. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Idris selama 4 kali, dan datang kepada Nabi Nuh selama 50 kali, datang kepada Nabi Ibrahim selama 42 kali, datang kepada Nabi Musa selama 400 kali, datang kepada Nabi Isa selama 10 kali. Itulah malaikat Jibril salam. Dan hadirin rahimakumullah dan rahmati Allah, mudah-mudahan doa daripada ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat hadir, karena saya tidak merencanakan, mungkin ini sudah pasti ada konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak menolong saya, mungkin tak apa yang akan dilakukan. Maka dengan itu saya sangat bangga karena Allah menakdirkan tanpa direncanakan. Pasti Allah yang bertanggung jawab. Itulah yang kedua, mudah-mudahan manfaat. Yang ketiga, jangan segan dan sungkan. Bila mana ada kebingungan tentang agama, baik bidang apapun, coba tanyakan saja. Manapun ada untuk dijawab. Namun tidak bisa dijawab, insya Allah diusahakan dicari. Itulah untuk kajian sekarang ini tentang tema Al-Quran. Dan mohon maaf, untuk minggu yang akan datang tema bukan Al-Quran lagi, dan tidak bisa menanyakan tentang Al-Quran, kecuali kalau ada jamaah banyak untuk mengulangi tentang Al-Quran, itu bisa baca Al-Quran. Dan bila mana penasaran yang tadi dikaji tidak bisa dicatat, bisa dilihat di channel Barakatul Hidayah. Itu bisa dilihat dan bisa dikatakan orang lain, dan dengar bagaimana komentar dan kritik dari luar untuk memperbaiki kajian-kajian ini. Insya Allah kajian ini akan diadakan setiap malam minggu sampai hari kiamat. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.